Malam pertama pernikahan yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi kengerian tak terucapkan. Aku menatap punggungnya yang kaku menghadap dinding, tanpa tahu bahwa Fajar akan mengungkap rahasia yang meruntuhkan semua harapanku. Halo, para penikmat kisah misteri dan penuh perasaan. Selamat datang kembali di Bunga Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap bermekar dalam imajinasi. Jika kalian suka kisah yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus hati tersentuh, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Bunga Malam agar tak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, kita masuk ke dalam kisah malam ini yang akan menghantui pikiran kalian. Hari itu terasa seperti mimpi yang sempurna. Di bawah pelaminan yang dihiasi melati putih, Raka berdiri dengan jantungan, menatap Naya, wanita yang telah mengisi hatinya selama 2 tahun. Cahaya matahari senja menyelinap melalui jendela gedung pernikahan, memantul di gaun putih Naya, membuatnya tampak seperti malaikat. "Kau yakin mau menikah denganku?" tanya Naya. Suaranya lembut namun menyimpan nada aneh, seperti hembusan angin yang membawa rahasia. Raka tersenyum, hatinya penuh harap, tak menyadari bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Sorak-sorai tamu dan aroma bunga melati seolah menutupi firasat buruk yang mulai mengintip di sudut pikirannya. Dia mengangguk, berkata, "Aku yakin, Naya. Selamanya." Namun, di balik senyum Naya, ada sesuatu yang tak pernah dia ceritakan. Sesuatu yang dingin, gelap, dan menunggu untuk terungkap. Malam tiba, membawa hawa dingin yang tak wajar untuk musim panas. Kamar pengantin yang diterangi lampu temaram terasa seperti ruang asing, bukan tempat untuk memulai kehidupan baru. Raka duduk di ranjang, menunggu Naya yang masih berdiri di sudut kamar, membelakanginya. Punggungnya kaku, rambut panjangnya tergerai seperti tirai hitam yang menyembunyikan rahasia. "Naya, kamu kenapa?" tanya Raka, suaranya bergetar, mencoba menembus keheningan yang mencekam. Tak ada jawaban. Hanya suara napas pelan Naya yang terdengar, hampir seperti desis angin di malam yang sepi. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari dinding kosong di depan Naya. Kegelisahan mulai merayap di hati Raka. Naya yang biasanya ceria, yang selalu mengisi ruangan dengan tawa dan cerita, kini seperti patung yang tak bernyawa. Dia tetap menghadap dinding, tak bergerak, seolah dinding itu menyimpan rahasia yang hanya dia tahu. "Naya, apa aku salah apa?" Raka mencoba lagi, suaranya kini bercampur frustrasi dan ketakutan. "Jangan," jawab Naya tiba-tiba, suaranya datar, tanpa emosi, seperti berasal dari ruang kosong. "Ini adat keluargaku. Malam pertama, aku harus menghadap dinding sampai fajar." Kata-kata itu terdengar asing, seperti mantra yang tak dimengerti, dan setiap suku katanya menggenggam hati Raka dengan cengkeraman dingin. "Adat?" Raka mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata itu. Dia tahu Naya berasal dari desa terpencil di lereng gunung, tempat tradisi kuno masih dipegang erat. Tapi adat ini? Tak pernah Naya menyebutkannya selama mereka berpacaran. "Adat apa, sayang? Ceritain dong," pintanya, berharap bisa memecah tembok keheningan yang kini memisahkan mereka. Naya hanya menggeleng pelan, rambutnya bergoyang seperti bayangan di bawah cahaya lampu yang redup. "Nanti kamu tahu sendiri," bisiknya, suaranya seperti hembusan angin yang membawa aroma tanah basah, dingin, lembab, dan penuh misteri. Raka merasa jantungan, seolah ada sesuatu yang tak wajar sedang mengintai di sudut kamar. Malam terasa semakin panjang, seolah waktu sengaja melambat untuk menyiksa Raka. Dia berbaring di ranjang, menatap punggung Naya yang tak pernah bergerak. Jam dinding berdetak pelan, setiap detiknya seperti palu yang memukul sarafnya. Dia ingin memeluk Naya, ingin merasakan kehangatan yang dulu selalu menghibur hatinya. Tapi setiap kali tangannya mendekati pundak Naya, ada perasaan aneh yang menahannya, seperti bisikan tak terdengar yang memperingatkannya untuk berhenti. "Apa ini cuma perasaanku?" pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa dingin di kamar semakin pekat, seolah kamar ini bukan lagi milik dunia yang dia kenal. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui celah jendela, melempar bayangan panjang di lantai kayu. Bayangan Naya tampak tidak wajar, terlalu kaku, terlalu gelap, seolah bukan bayangan manusia. Raka mencuri pandang ke arahnya, berharap melihat wajah Naya, matanya yang selalu penuh cinta. Tapi yang dia lihat hanyalah rambut hitam yang menutupi punggungnya, seperti tirai yang menyembunyikan rahasia mengerikan. "Naya, kamu gak capek?" tanyanya pelan, suaranya hampir hilang di telan keheningan. Tak ada jawaban, hanya napas pelan Naya yang terdengar, seperti desahan dari dunia lain. Raka merasa dadanya sesak,
seolah udara di kamar ini perlahan menghilang. Kegelisahan Raka berubah menjadi ketakutan yang nyata. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Naya menyembunyikan sesuatu selama ini? Apakah ada rahasia kelam yang sengaja disembunyikan dari masa pacaran mereka? Dia teringat tatapan Naya di pelaminan, mata yang begitu hidup, penuh janji. Tapi malam ini, dia tak bisa melihat mata itu. Kalau ini cuma adat, kenapa aku merasa seperti ada yang salah? Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Dia mencoba mengingat apakah Naya pernah bercerita tentang keluarganya. Hanya sedikit, selalu samar, seperti kabut yang menyelimuti kenangan. Keluargaku punya cara sendiri untuk menjaga ikatan, pernah Naya bilang suatu hari, dengan senyum yang kini terasa penuh rahasia. Raka tak pernah menanyakan lebih lanjut, terlalu terbuai oleh cinta. Kini, dia menyesal. Dia menatap punggung Naya, mencoba mencari petunjuk dalam postur tubuhnya yang kaku. Ada sesuatu yang tak wajar, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali dia mencoba mendekat. Dinding yang Naya hadapi seolah hidup, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dilihat oleh mata manusia. Raka merasa seperti berada di tepi jurang, tak tahu apa yang menunggunya di bawah. Hawa dingin di kamar semakin menusuk, seperti jarum yang menembus kulit. Raka mencoba menutup mata, berharap bisa tidur dan melupakan kegelisahan ini. Tapi setiap kali dia memejamkan mata, bayangan punggung Naya muncul di pikirannya, seperti lukisan yang tak bisa dihapus. Dia mendengar suara kecil, seperti bisikan, tapi tak tahu dari mana asalnya. Apakah itu Naya? Atau sesuatu yang lain? Naya, bicara denganku, pintanya, suaranya penuh keputusasaan. Tapi Naya tetap diam, punggungnya seperti tembok yang tak bisa ditembus. Raka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Menjelang tengah malam, Raka tak tahan lagi. Dia bangkit dari ranjang, kakinya gemetar saat melangkah menuju sisi Naya. Cahaya bulan yang masuk semakin terang, tapi entah kenapa, wajah Naya tetap tersembunyi dalam bayangan. Naya, cukup. Aku ingin melihatmu, katanya, suaranya bergetar antara marah dan takut. Tapi Naya tak bergerak. Punggungnya tetap kaku, seperti patung yang terpaku pada dinding. Raka merasa ada sesuatu yang menahannya, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram lengannya. Apa yang kau sembunyikan? Tanyanya, suaranya nyaris pecah. Tiba-tiba, Naya berbalik. Gerakannya begitu perlahan, hampir tak wajar, seperti boneka yang digerakkan oleh tali yang tak terlihat. Cahaya fajar yang mulai menyelinap melalui jendela memperlihatkan wajahnya, dan Raka tersentak. Napasnya terhenti, jantungnya seperti berhenti berdetak. Di tempat yang seharusnya ada mata dan mulut, hanya ada kulit polos, rata, tanpa celah. Wajah Naya kosong, seperti topeng yang dibuat dari lilin, tanpa kehidupan, tanpa ekspresi. Kau siapa? Raka mundur, suaranya parau, tangannya gemetar mencari pegangan di tepi ranjang. Naya tak menjawab, tapi suaranya, entah dari mana, terdengar lembut, seperti angin yang membelai telinga. Ini aku, Raka. Ini aku sebenarnya. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Raka. Dia menggeleng, tak percaya. Matanya basah oleh air mata yang tak dia sadari. Tapi, matamu, mulutmu, dia tak bisa melanjutkan. Rasa takut bercampur dengan cinta yang masih membakar dadanya, menciptakan badai emosi yang tak bisa dia kendalikan. Bagaimana mungkin wanita yang dia nikahi, yang dia cintai, kini berdiri di hadapannya dengan wajah kosong yang mengerikan? Adat keluargaku, kata Naya, suaranya kini lebih jelas, meski tak ada mulut yang bergerak. Kami menyerahkan wajah kami untuk ikatan abadi. Kau menerimaku, bukan? Raka terdiam, pikirannya kacau. Ikatan abadi? Apakah ini kutukan, pengorbanan, atau sesuatu yang lebih gelap? Dia ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya seperti terpaku di lantai, dan tenggorokannya tercekat. Wajah kosong Naya menatapnya, atau setidaknya, Raka merasa ditatap, meski tak ada mata di wajah itu. Hawa dingin di kamar kini terasa seperti pelukan kematian. Raka jatuh duduk di ranjang, menatap wajah kosong Naya dengan campuran kengerian dan kesedihan. Dia mencoba mengingat Naya yang dulu, tawanya, matanya yang penuh cinta, sentuhan tangannya yang hangat. Tapi wajah di depannya kini seperti cermin yang memantulkan ketakutannya sendiri. Aku mencintaimu, katanya akhirnya, suaranya penuh keraguan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Tapi aku tak tahu apakah aku bisa hidup seperti ini. Air matanya jatuh, membasahi ranjang, tapi Naya hanya diam. Wajah kosongnya seperti lukisan yang tak pernah selesai. Naya mengulurkan tangan, menyentuh pipi Raka. Sentuhannya dingin, seperti es yang membekukan darah di nadinya. Kau tak perlu takut, bisik Naya, suaranya lembut namun penuh kekuatan yang tak wajar. Aku masih sama, Raka. Hanya wajahku yang berubah. Raka menutup mata, mencoba mencari Naya yang dulu dalam sentuhan itu. Tapi yang dia rasakan hanyalah kehampaan, seperti menyentuh udara kosong. Dia membuka mata, berharap melihat wajah Naya yang dulu, tapi yang ada di depannya tetap wajah polos yang menyeramkan itu. Hari-hari berlalu, namun bayangan malam itu tak pernah meninggalkan Raka. Di siang hari, Naya kembali seperti dulu, ceria, penuh tawa, meski wajahnya tetap kosong. Dia berbicara, tertawa, bahkan menyentuh Raka dengan kelembutan yang dulu selalu membuatnya jatuh cinta. Tapi setiap malam, saat Naya menghadap dinding, Raka merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Apa aku bisa bertahan? Tanyanya pada cermin di kamar, tapi cermin hanya memantulkan wajahnya yang pucat dan mata yang dipenuhi ketakutan. Misteri itu seperti bayangan yang mengintai, siap menerkam kapan saja. Raka mulai mempertanyakan cintanya. Apakah cinta cukup untuk menghadapi kengerian ini? Dia mencintai Naya, tapi setiap malam, saat punggung Naya menghadap dinding, dia merasa seperti hidup bersama hantu. Apa kau pernah mencintaiku sepenuhnya? Tanyanya suatu malam, suaranya penuh keputusasaan. Naya tak menjawab, hanya napasnya yang terdengar, pelan dan dingin. Raka merasa seperti berbicara pada void, pada sesuatu yang tak lagi manusia. Tapi di dalam hatinya, dia tahu dia tak bisa pergi. Cinta itu masih mengikatnya, meski terasa seperti rantai. Malam ini, Raka kembali menatap punggung Naya yang menghadap dinding. Dia tak lagi bertanya, tak lagi mencari jawaban. Dia hanya duduk, mendengarkan detak jam yang seolah menghitung sisa hidupnya. Hawa dingin di kamar terasa semakin pekat, seperti kabut yang menyelimuti hatinya. Mungkin cinta bukan tentang memahami, pikirnya, suaranya bergema di kepalanya sendiri. Mungkin cinta adalah tentang menerima, meski itu menyakitkan. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa setiap malam akan menjadi pengingat akan kengerian yang tak pernah dia pahami. Di ujung cerita, Raka memilih untuk tetap di sisi Naya. Wajah kosong itu tak lagi membuatnya mundur ketakutan, tapi juga tak pernah benar-benar diterimanya. Dia belajar melihat Naya melalui kenangan, tawa mereka di tepi danau, malam-malam panjang saat mereka berbagi mimpi. Tapi setiap malam, saat Naya menghadap dinding, Raka hanya bisa berdoa agar fajar segera datang, membawa sedikit cahaya untuk menghapus bayangan mengerikan itu. Cintanya tetap ada, tapi kini bercampur dengan luka yang tak pernah sembuh, seperti luka yang terus berdarah di bawah kulit. Kini, setiap malam, Raka duduk di ranjang, menatap punggung Naya yang tak pernah menoleh. Dinding itu telah menjadi bagian dari hidup mereka, simbol rahasia yang tak pernah terpecahkan. Dia tak lagi mencari jawaban, tak lagi bertanya apa makna adat itu. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa malam pertama itu telah mengubahnya selamanya. Cinta mereka, meski kuat, kini dihantui oleh wajah kosong yang tak pernah dia lupakan. Wajah yang akan terus membekas dalam benaknya, seperti bayangan yang tak pernah pergi, bahkan saat matahari terbit. Itulah kisah mencekam Raka dan Naya, sebuah cerita cinta yang terperangkap dalam rahasia kelam yang tak terucapkan. Apakah kalian merinding mendengarnya? Atau mungkin ada kisah seram lain yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi di channel Bunga Malam untuk cerita-cerita misteri yang akan terus menghantui malam kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan hati-hati jika kalian mendengar bisikan dari dinding di tengah malam. Selamat malam, dan semoga mimpi kalian tak sekelam kisah ini.